Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syekh Barhia. Saya akan mempresentasikan tentang materi demensia. Baik, untuk pembahasan demensia menurut WHO adalah sindrom neurodegeneratif yang timbul karena adanya kelainan yang bersifat kronis dan progresivitas, disertai dengan gangguan fungsi luhur multiplen seperti kalkulasi, kapitalitas belajar, bahasa, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan pada demensia tidak terganggu, gangguan fungsi kognitif biasanya disertai dengan perburukan kontrol emosi, perilaku, dan motivasi. Menurut International Classification of the Disease, menuturkan memori yang paling jelas terjadi pada saat pembelajaran informasi baru. Meskipun dalam kasus yang lebih parah, memori tentang informasi yang pernah dipelajari juga mengalami penurunan. Penurunan terjadi pada materi verbal dan nonverbal. Penurunan ini juga harus didapatkan secara objektif dengan mendapatkan informasi dari orang-orang yang sering bersamanya ataupun dari tes neuropsikologi atau pengukuran status kognitif. Tingkat keparahan penurunan dinilai sebagai berikut. 1 mil yaitu tingkah kehilangan memori yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari meskipun tidak begitu parah, tetapi tidak dapat hidup mandiri. Fungsi utama yang terkena adalah sulit untuk mempelajari hal baru. Yang selanjutnya yaitu ada moderat. Derajat kehilangan memori merupakan hambatan serius untuk kehidupan mandiri. Hanya hal-hal yang sangat penting yang masih dapat diingat, seperti informasi baru disimpan hanya sekali dan sangat singkat. Individu tidak dapat mengingat informasi dasar tentang di mana dia tinggal, apa telah dilakukan belakangan ini, ataupun nama-nama yang akrab. Selanjutnya severe, yaitu derajat kehilangan memori ditandai oleh ketidakmampuan lengkap untuk menyimpan memori informasi baru. Hanya beberapa informasi yang dipelajari sebelumnya yang menetap. Individu tersebut gagal untuk mengenali bahkan kerabat dekatnya. Menurut kemampuan kognitif lain ditandai dengan penurunan penilaian dan berpikir, seperti perencanaan dan pengorganisasian dan dalam pengolahan informasi secara umum. Tingkat pengarahan menurun dinilai sebagai berikut. 1 mil penurunan kemampuan kognitif menyebabkan penurunan kinerja dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak pada tingkat ketergantungan individu tersebut pada orang lain. Tidak dapat melakukan tugas sehari-hari yang lebih rumit atau kegiatan reaksi. Moderat, penurunan kemampuan kognitif membuat individu tidak dapat melakukan aktivitas tanpa bantuan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, termasuk belanja, penanganan kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Hanya tugas-tugas sederhana yang dipertahankan, kegiatan semakin terbatas dan keadaan buruk dipertahankan. Severe penurunan ini ditandai dengan ada atau tidak adanya pemikiran yang dapat dimengerti. Hal-hal tersebut tidak ada minimal 6 bulan baru dapat dilakukan demensia. Tingkat keparahan keseluruhan demensia dinyatakan melalui tingkat penurunan memori atau kemampuan kognitif lainnya, dan bagian mana yang mengalami penurunan yang lebih parah. Misalnya ringan pada memori dan penurunan moderat dalam kemampuan kognitif menunjukkan demensia keparahan moderat.
Pada demensia harus tidak didapatkan delirium. Selain itu, pada demensia terjadi penurunan pengendalian emosi dan motivasi atau perubahan perilaku sosial bermanifestasi sebagai berikut. Setidaknya ada salah satu, yaitu ada emosi yang labil, 2 lekas merah, 3 apatis, 4 perilaku sosial yang besar. Menurut PPDG, demensia merupakan suatu sindrom akibat penyakit gangguan otak yang bersifat kronis progresif di mana terdapat gangguan fungsi luhur kortikal yang multiple hypercortical function, termasuk di dalamnya daya ingat, daya pikir, orientasi, daya tangkap, berhitung, kemampuan belajar, berbahasa, dan daya nilai. Umumnya disertai dan adanya kalangan diawali dengan kemerosotan. Dalam pengendalian emosi, perilaku sosial, ataupun motivasi hidup, pedoman diagnosis demensia menurut PPG sebagai berikut. 1. Adanya penurunan kemampuan daya ingat dan daya pikir yang sampai mengganggu kegiatan hari seseorang seperti mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, buang air besar dan kecil. 2. Tidak ada gangguan kesadaran. 3. Gejala dan stabilitas sudah nyata untuk paling sedikit 6 bulan. Demensia pada usia lanjut. Semakin tambahnya usia, energi pelan-pelan berkurang, reaksi terhadap kejadian di sekitarnya lambat, daya gravitas dan intensitas berangsur-angsur menyempit, penurunan memori dan penurunan fungsi kognitif mengganggu rutinitas sehari-hari. Bentuk paling ringan terkait usia adalah gangguan memori ditandai dengan pengakuan tentang dirinya sendiri telah kehilangan memori dan saat tes memori menunjukkan penurunan objektif dibanding dengan dewasa mulai 10 sampai 16 sekitar 10% dari orang berusia 65 tahun atau lebih mengalami penurunan kognitif dan hampir 15% menjadi Alzheimer pada setiap tahun. 16 pada proses penemuan memori yang mengalami penurunan terutama pada memori jangka pendek atau memori tentang masa lainnya. Selanjutnya ada demensia dan hipertensi. Hipertensi berdasarkan sebabnya digolongkan menjadi hipertensi primer dan sekunder. Hipertensi primer adalah keadaan tentang darah yang tinggi namun tidak ditemukan penyebab sekunder seperti penyakit rheumatis, gagal ginjal, Peyronie's acidosis atau kelainan Mendel. Tekanan darah hipertensi dilakukan kelompok berikut di bawah ini. Tekanan darah pada usia lanjut yang telah diagnosis hipertensi dinyatakan terkontrol jika tekanan darah 18 tahun hingga 21 tahun kategori sintolik. Selanjutnya ada hipertensi usia lanjut dengan demensia vaskular. Demensia vaskular ialah sindrom demensia yang disebabkan oleh disfungsi otak yang diakibatkan oleh penyakit cerebrovaskular atau stroke. Penyakit aterosklerosis merupakan penyebab umum timbulnya stroke dan juga penyebab demensia vaskular. Berbagai penyakit vaskular otak dapat muncul dengan berbagai bentuk dan paling sering adalah stroke. Pada lanjut usia sendiri sering terjadi gangguan pembuluhan darah dan berkaitan dengan penuaan. Kemudian penyebab
berbagai jenis lensi vaskular yang dapat menimbulkan lensi pada perankin otak seperti iskemia, isfak, pendarahan, demia, sklerosis, hipokampus, dan lensi pada stabilitas. Pada lanjut usia, faktor risiko terjadi demensia vaskular yang sering juga mengakibatkan risiko timbulnya demensia Alzheimer, sehingga saling tumbuh tindih. Demensia pada orang tua sendiri terjadi karena sebab tunggal. Berbagai faktor seperti obesitas, adrenal resentism, linolesin, hipertensi, dislipidemia. Pada pada pembuluhan darah sampai dengan pada usia lanjut terjadi akselerosi yang merupakan bagian yang penuaan adalah pembuluhan darah yang sering terkena pada lanjut usia hipertensi. Studi cross-sektoral mendapatkan ada hubungan antara penurunan fungsi kognitif dengan lensi pada pembuluhan darah. Pada gangguan pembuluhan darah kecil yang terkenal dengan small vessel bukan merupakan salah satu tersendiri. Hal ini berkaitan dengan infak lakular pada kedua substansia alba dan greas regio subcortical yang menyebar secara merata dan memberikan gambaran yang buruk. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mungkin apabila ada kata-kata yang kurang atau penjelasan saya ngaco atau gimana, saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang cukup, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila materinya kurang jelas, saya mohon maaf. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.